warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Sehat semuanya? Sehat Bu. Datang semua hari ini? Datang. Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita membaca doa, belajar dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, ada yang tahu apa pembelajaran kita hari ini? Kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Iya, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bisa kita mulai pembelajarannya? Bisa Bu. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Tahu siapa Abu Bakar? Abu Bakar ini adalah seorang khalifah. Nah, Abu Bakar ini lahir pada tahun 573 Masehi, yaitu beliau lahir pada tahun ketiga, yaitu tahun gajah. Beliau lahir 2 tahun 3 bulan lebih muda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu, pada saat mereka masih kanak-kanak, Abu Bakar dan Rasulullah itu adalah seorang sahabat. Nah, mereka itu terkenal dengan orang yang baik, orang yang jujur, orang yang bisa memegang amanahnya, kemudian orang yang dermawan, rajin bersedekah, dan juga orang yang soleh. Siapa nama asli Abu Bakar? Ada yang tahu? Coba Sifa, siapa nama asli Abu Bakar? Coba dibaca. Abdullah bin Quhafah Utsman bin Amr bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Tamimi. Nah, Abu Bakar sebelum beliau masuk Islam, beliau itu diberi nama Abdul Ka'bah. Dia dijuluki dengan Abdul Ka'bah. Nah, setelah beliau masuk Islam, beliau dijuluki oleh Rasulullah dengan sebutan Abdullah. Apa arti Abdullah? Abdullah adalah orang yang pertama kali memeluk Islam. Jadi Abu Bakar ini adalah orang yang selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Abu Bakar. Ada yang tahu arti Abu Bakar itu apa? Ada yang tahu? Gak ada. Jadi Abu Bakar, Abu artinya bapak, dan Bakar artinya itu adalah segera, dini. Jadi Abu Bakar itu dia adalah pelopor pagi hari. Nah, Abu Bakar ini adalah orang yang selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi pada suatu itu, Rasulullah itu mengatakan kepada kaum kafir Quraisy bahwa Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Namun orang kaum kafir Quraisy itu tidak mau mempercayainya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu berbohong. Karena nggak mungkin Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke atas langit. Nah, jadi pada saat itu, kaum kafir Quraisy berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah benar bahwa Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj?" Lalu Abu Bakar apa katanya? "Wahai kaum kafir Quraisy, aku telah membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Bahkan apapun kata yang di luar dari batas pikiran manusia, aku juga membenarkan Rasulullah." Nah, anak-anak ibu sekalian, Abu Bakar ini adalah orang yang sangat setia kepada Rasulullah. Beliau sangat setia menemani Rasulullah dalam berdakwah, dalam hal segala apapun. Jadi pada saat itu, Rasulullah itu menyuruh Abu Bakar untuk menemaninya hijrah dari Mekah ke Madinah. Barulah Abu Bakar itu mengikuti perjalanan hijrahnya. Nah, pada saat itu, kenapa dilakukan hijrah? Ada yang tahu? Tidak? Jadi kan pada waktu itu, banyak kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Karena mereka apa? Mereka tidak senang bahwa Rasulullah menyebarkan Islam di seluruh dunia, terutama di Mekah. Jadi pada waktu itu, sebelum mereka melakukan hijrah, rumah Rasulullah itu dikepung oleh kaum kafir Quraisy.
karena ingin dibunuh Rasulullah tadi. Kan pada saat itu rumah Rasulullah dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Jadi Rasulullah berusaha dengan sekeras mungkin untuk lebih berhati-hati dan berwaspada agar pas Rasulullah keluar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Jadi ketika itu Rasulullah berhasil. Keluarlah Rasulullah bersama Abu Bakar untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Iya, betul. Jadi pada saat itu melakukanlah perjalanan selama 3 hari. 3 hari mereka singgah dulu ke Yaman di sebelah selatan. Mereka tidak langsung ke Mekah untuk mengelabuhi para kaum kafir Quraisy. Jadi pada saat itu Rasulullah dengan Abu Bakar berhenti di sebuah bukit yang tinggi. Ada yang tahu bukit apa namanya? Bukit Saparina. Bukan. Jadi yang lebih tepatnya itu adalah Goa Sur. Jadi saat itu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya biarkanlah aku yang terlebih dahulu memasuki goa. Karena jika terjadi sesuatu, maka akulah yang terkena, bukanlah engkau." Begitu mulianya sifat Abu Bakar, bahkan ia tidak rela dan ia khawatir bahwa Rasulullah akan terjadi sesuatu jika memasuki goa. Jadi ketika itu Abu Bakar membersihkan goa dari sarang laba-laba, binatang-binatang buas lainnya. Jadi pada saat itu Abu Bakar merobek bajunya untuk menutupi lubang-lubang yang ada di sekitar goa, dinding-dinding yang ada di sekitar goa, supaya binatang tadi tidak menyengat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah goa tadi bersih, lalu apa yang Abu Bakar lakukan? "Wahai Rasulullah, silahkan masuk," katanya. Masuklah Rasulullah bersama Abu Bakar ke dalam goa tersebut. Dan bersandarlah Rasulullah di sebuah batu yang besar, dan di sampingnya ada Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar tidak tidur sepanjang malam. Abu Bakar menjaga Rasulullah. Biarlah Rasulullah yang tidur. Dia menjaganya. Nah, karena apa? Karena Abu Bakar takut bahwa terjadi sesuatu kepada Rasulullah. Takut bahwa Rasulullah akan digigit oleh binatang buas yang ada di Gua Sur tadi. Nah, pada saat itu kaum kafir Quraisy yang mengejar perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, mereka juga berhenti di sebuah bukit tinggi tadi, di sebuah Goa Sur tadi. Jadi pada saat itu kaum kafir Quraisy merasa, apakah mungkin bahwa Rasulullah dan Abu Bakar singgah di Goa Sur ini? Namun Allah menolong mereka. Allah menolong Abu Bakar dengan Muhammad. Jadi pada saat itu di sebuah pintu untuk memasuki goa tersebut ada sebuah sarang laba-laba yang sangat besar dan tidak rusak sedikit pun. Jadi kaum kafir Quraisy berpikir, tidak mungkin Rasulullah bersama Abu Bakar masuk ke dalam gua tersebut, sedangkan pintu untuk memasuki goanya ada sarang laba-laba seperti itu. Maka kaum kafir Quraisy langsung pergi dan tidak menghiraukan Goa Sur tersebut. Tadi kan Rasulullah tertidur nih kan? Tertidur dia di sebuah batu yang besar dan dijaga oleh Abu Bakar. Nah, pada saat itu ternyata apa yang terjadi? Kakinya Abu Bakar digigit oleh binatang buas. Pada saat digigit itu, Abu Bakar berusaha tidak menggerakkan badannya sedikit pun. Kenapa? Ada yang tahu? Karena Abu Bakar ini takut dan khawatir bahwa Rasulullah terbangun. Segitu khawatirnya Abu Bakar, begitu sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah, sehingga dia pun tidak ingin merasakan sakitnya yang ia digigit oleh serangga tersebut, oleh binatang buas tersebut, sampai terluka kakinya Abu Bakar, dan beliau meneteskan air matanya sehingga terkenalah di pipi Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah pun terbangun. Ketika Rasulullah terbangun, apa yang dikatakan Rasulullah? "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apa yang terjadi?" katanya. Lalu Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kakiku telah digigit oleh hewan." Maka pada saat itu, apa yang Rasulullah lakukan?
Rasulullah mengeluarkan air liurnya, kemudian mengoleskannya kepada kaki Abu Bakar. Apa yang terjadi? Kaki Abu Bakar sembuh seketika. Begitulah mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi pemimpin untuk yang memimpin Islam. Nah, setelah itu juga Abu Bakar ini adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Pada suatu itu, Rasulullah ini bilang kepada kaum muslimin bahwa siapa yang ingin menyedekahkan hartanya untuk perjalanan dakwah Rasulullah. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab ingin menyaingi Abu Bakar. Jadi Umar itu datang ke rumah Rasulullah dengan memberikan sebagian hartanya kepada Rasulullah. Lalu apa yang Rasulullah katakan? Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang aku tinggalkan adalah sebagian hartaku seperti apa yang kuberikan padamu. Lalu tidak lama kemudian Abu Bakar pun datang. Lalu Abu Bakar memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Lalu apa yang Rasulullah katakan kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Sesungguhnya aku hanya meninggalkan Allah untuk keluargamu. Begitu dermawannya lah Abu Bakar, sehingga Umar bin Khattab yang ingin menyaingi tadi, beliau mengatakan dalam hatinya, Sesungguhnya aku tidak sanggup untuk menyaingi kedermawanan Abu Bakar. Nah, setelah Rasulullah tadi wafat, kemudian tidak ada yang memimpin Islam lagi, maka pada saat itu kaum Ansor dan kaum Muhazirin melakukan musyawarah siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Pada saat itu mereka bermusyawarah di Bani Sa'idah. Nah, pada saat itu kaum Ansor dan kaum Muhazirin itu mengatakan bahwa mereka adalah yang bisa menggantikan Rasulullah. Lalu terjadilah perdebatan. Ketika terjadi perdebatan, Abu Bakarlah yang menengahi hal tersebut. Jadi Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar juga menunjuk Abu Ubaidah bin Zarah. Nah, tapi Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Zarah ini menolak dan tidak mau dibaiat. Malah Bashir bin Sa'ad yang langsung menjabat Abu Bakar dan membaiatnya sebagai seorang khalifah dan diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau. Jadi pada saat itu diambil kesimpulan bahwa Abu Bakar telah dijadikan sebagai khalifah. Keesokan harinya, Abu Bakar pun menaiki mimbar di Masjid Nabawi dan menyampaikan sedikit pidatonya tentang Islam. Nah, apa alasan Abu Bakar dijadikan seorang khalifah? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, jadi alasan Abu Bakar dijadikan seorang khalifah itu karena Abu Bakar adalah orang yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah dan orang yang setia dalam melakukan perjalanan dakwah bersama Rasulullah. Dan pada saat itu, saat Rasulullah sakit, saat Rasulullah sakit, Abu Bakarlah yang disuruh Rasulullah untuk menggantikannya sebagai imam. Nah, itulah alasan mengapa Abu Bakar dijadikan seorang khalifah untuk pemimpin umat Islam. Nah, anak-anak ibu sekalian, Abu Bakar itu diangkat menjadi seorang khalifah pada usia berapa? Ada yang tahu? Nah, jadi Abu Bakar itu menjadi seorang khalifah pada usianya 61 tahun. Banyak prestasi yang dilakukan oleh Abu Bakar pada saat ia menjadi seorang khalifah. Coba Ica dibaca satunya. 1. Menertibkan gerakan kaum murtad, 2. dari Islam. Iya, benar. Jadi yang pertama itu adalah menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Pada saat itu kan masih pada zaman jahiliyah.
banyak orang yang masih awam untuk mengetahui tentang ilmu agama Islam. Sehingga pada saat Rasulullah wafat, banyak mereka yang keluar dari Islam. Pada saat itu juga banyak yang masuk Islam itu karena perjanjian Hudaybiyah antara Mekah dan Madinah. Maka pada saat itu yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq adalah menertibkan gerakan kaum murtad agar mereka itu tidak memecah belah persatuan Islam. Yang kedua, coba dibaca Sifah. Menertibkan orang-orang yang tidak membayar zakat. Iya, jadi pada saat itu, pada saat kepemimpinan Abu Bakar, banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Karena menurut pandangan mereka, zakat itu adalah sebuah pajak. Jadi, zakat itu tidak mereka serahkan lagi pada saat Rasulullah sudah wafat. Nah, pada saat itu apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar tidak mengambil zakat dari orang-orang yang telah membangkang ini. Ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi pada saat itu menertibkan orang yang tidak mau membayar zakat sehingga mereka kembali kepada jalan yang benar. Karena kesalahpahaman mereka terhadap membayar zakat. Yang ketiga, coba dibaca Ihsan. 3. Menumpaskan gerakan nabi palsu. Iya, jadi pada saat itu menumpas gerakan nabi palsu. Salah satunya pada kisah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini adalah orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Jadi dia mengaku bahwa dia nabi setelah Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan kepada kaum kafir Quraisy bahwa tidak ada nabi selain Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Dan siapa yang mengaku sebagai nabi, maka ia telah murtad dan dia telah kufur. Nah, sebenarnya banyak yang tahu bahwa Musailamah ini adalah seorang nabi palsu. Namun para pengikutnya itu tetap mendukungnya karena beliau tidak mau tunduk kepada kaum kafir Quraisy. Jadi pada saat itu ditumpaslah gerakan nabi palsu ini oleh Abu Bakar. Nah, yang keempat coba dibaca. Cika. 4. Membukukan Al-Quran. Iya, jadi pada saat itu Abu Bakar membukukan Al-Quran. Sebelumnya Abu Bakar tidak mau bahwa membukukan Al-Quran itu karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, karena adalah sebuah bid'ah menurut Abu Bakar. Namun Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Bakar, Wahai Abu Bakar, bukukanlah Al-Quran. Al-Quran seperti apa? Seperti yang kita telah baca sekarang ini. Namun dulu dibukukan dengan cara dikumpulkan, seperti tulisan Al-Quran yang ada di batu-batu, di kerikil, di pelepah kurma, dan di lain sebagainya. Nah, pada saat itu terjadilah diskusi yang panjang, dan Abu Bakar menyetujui pendapat Umar bin Khattab. Kenapa? Karena pada saat itu pernah terjadi perang Yamamah, di mana banyak penghafal Al-Quran yang telah meninggal dunia. Sehingga itulah alasan kenapa Al-Quran dibuat mushaf, dibukukan. Pada saat itu Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk membukukan dan memimpin dan menulis Al-Quran. Nah, pada saat itu juga Al-Quran diserahkan yang pertama kali kepada Hafsah, istri Rasulullah. Begitulah cerita singkat tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Abu Bakar ini meninggal pada usianya 63 tahun. Pada saat itu beliau meninggal karena sakit. Nah, berapa tahun Abu Bakar memimpin sebagai khalifah? Yaitu selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Berapa? Coba diulangi. Dewi? 2 tahun 3 bulan 11 hari. Iya, beri dulu tepuk tangannya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin dipertanyakan oleh Ibu? Yang Gak ada yang ditanyakan? Nggak. Sudah paham semuanya anak-anak Ibu? Sudah. Baik.
baik. Nah, Selanjutnya, untuk mengevaluasi pembelajaran, guru menggunakan media Smart Spinner. jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kita akan memulai sebuah permainan. Nah, coba maju dulu Siva. Maju Siva. Guys, Sebelah sini Siva. Nah, sebelum kita mulai permainan ini, cara memainkannya itu dengan cara diputar. Nah, ketika sudah diputar, di mana arah jarum jam berhenti, maka dia mengikuti warna sesuai dengan ini. Paham anak-anak ibu? paham. Nah, Siva di sini mendapat misteri. Ambil di kotak misteri, Siva. Ternyata dia mendapat bonbon, tidak menjawab pertanyaan. Beri dulu tepuk tangannya. Coba dulu maju, Isan. Dapat warna hijau. Dibacakan yang kuat. Pada usia berapakah Abu Bakar Dibaikan. pada usia berapa Abu Bakar baiat menjadi khalifah? Nah, pertanyaannya itu, pada usia berapakah Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah? Usia berapa? 61 tahun. Iya, 61 tahun. Beri dulu tepuk tangannya. Nah, berarti anak-anak ibu sudah memahami materi apa yang ibu jelaskan. Coba satu lagi, maju, Dewi. Nanti ya. Semuanya. Lagi. Dia Warna ungu ini dia bisa jawab ke sini juga ya. Yang kuat ya Dewi, coba dibacakan soalnya. Siapa nama yang diberikan Rasulullah kepada Abu Bakar ketika masuk Islam? Nah, siapa namanya? Coba diberikan. Abdullah. Iya benar, Abdullah. Beri dulu tepuk tangannya. Baiklah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan sifat-sifat dari Abu Bakar tadi, seperti orang yang amanah, jujur, setia, suka bersedekah, dermawan, dan lain sebagainya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam